Others drove me there. Hutan Fangorn terletak di selatan kaki pegunungan berkabut, berjarak beberapa hari perjalanan dari Lothlorien dan Isengard. Kalian mungkin berpikir bahwa hal itu akan menjadikan Fangorn daerah yang banyak dikunjungi. Sebaliknya, tempat itu adalah salah satu tempat yang paling ditakuti di seluruh Middle-earth. Pasukan Rohirrim tidak akan mendekatinya. Aragorn memperingatkan teman-temannya untuk tidak menyentuh pohon-pohon itu sedikit pun. Dan ketika Eomer mengetahui bahwa Merry dan Pippin melarikan diri ke Fangorn, reaksinya hampir seperti rasa iba. Menurutnya, mereka telah tersesat ke kuburan mereka sendiri. Namun, tidak ada satupun di Fangorn yang melayani Sauron. Tidak ada orc yang ditempatkan di kedalamannya. Tidak ada laba-laba yang membuat jaring aneh di antara ranting-rantingnya seperti di Mirkwood. Tidak ada sihir gelap yang bereaksi di sana. Jadi, apa sebenarnya yang ada di hutan itu sehingga para prajurit tangguh pun enggan memasukinya, bahkan orc sekalipun. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas sejarah kelam hutan Fangorn yang misterius. Hal pertama yang akan kalian rasakan saat memasuki Fangorn adalah udaranya. Tolkien menggambarkannya dengan kata pengap, berat, hampir terlalu pekat untuk bernafas. Gimli menyebutnya pengap dan kumuh, dan Pippin menggambarkannya dengan berada di sebuah tempat yang tertutup rapat terlalu lama, sehingga udaranya sendiri menjadi sangat pengap. Namun Legolas, sebagai seorang elf, merasakan hal lain yang orang lain tidak bisa merasakannya. Dia menyebut hutan itu sedang marah, tua, sangat tua, dan penuh kenangan. Pohon-pohon itu punya perasaan, katanya. Mereka saling berbicara, dan saat ini mereka sedang marah. Dalam dunia Tolkien, pepohonan Fangorn memiliki kesadaran. Sebagian di antaranya bisa bergerak, sebagian dari mereka bisa berpikir, dan beberapa di antaranya sangat ingin melilitkan akar mereka di lehermu. Untuk memahami alasannya, kita harus memahami seperti apa Fangorn sebelumnya dan apa yang telah diambil darinya. Hutan Fangorn adalah ujung timur terakhir yang tersisa dari hutan yang pernah meliputi hamparan Middle-earth yang hampir tak terbayangkan. Treebeard sendiri memberitahu Merry dan Pippin, dahulu semuanya adalah hutan yang membentang dari Fangorn hingga pegunungan Luna. Itu adalah pegunungan biru, jauh di sebelah barat di luar Shire. Tom Bombadil yang tinggal di hutan tua ratusan mil jauhnya menyebut rumahnya sebagai sisa-sisa hutan luas yang terlupakan. Mereka membicarakan hutan yang sama. Di masa lampau, kita bisa berjalan kaki dari tempat yang sekarang disebut Shire ke pegunungan berkabut tanpa perlu meninggalkan naungan pepohonan. Namun, dunia itu telah lenyap. Kehancuran itu datang bergelombang. Jauh sebelum kisah The Lord of the Rings dimulai, bangsa Númenórean yang merupakan nenek moyang Aragorn adalah pembuat kapal yang terampil. Ketika mereka mulai menetap di Middle-earth selama zaman kedua, mereka membutuhkan sejumlah besar kayu untuk armada dan kota-kota mereka. Mereka menebang pohon dalam skala yang belum pernah dilihat para Ents sebelumnya. Kemudian, terjadilah peperangan pertama Sauron dengan para elf Eregion di awal Perang Cincin yang membakar dan melukai landscape lebih lanjut, dan perang aliansi terakhir yang menghancurkan tanah di antara Fangorn dan Mordor. Selama ribuan tahun, hutan tunggal yang berkelanjutan itu ditebang, dibakar, dipecah menjadi fragmen-fragmen yang terisolasi. Hutan tua di dekat Shire yang dijaga oleh Tom Bombadil, Lothlorien yang dijaga oleh kekuatan cincin Galadriel, dan Fangorn, bagian tertua yang masih tersisa, benteng paling timur, tempat pepohonan yang mengingat segalanya. Pohon-pohon di Fangorn melihat dan mengenang semuanya. Ketika Legolas mengatakan bahwa hutan ini penuh dengan kenangan, dia berbicara tentang pepohonan yang menyaksikan hutan besar di masa muda mereka hancur berkeping-keping selama ribuan tahun.
ketakutan yang dirasakan orang-orang saat memasuki Vangon bukanlah karena niat jahat. Ini adalah kesedihan yang berubah menjadi amarah yang tertimbun sepanjang zaman. Para Ent termasuk di antara makhluk hidup tertua di Middle Earth. Mereka diciptakan oleh Vala Yavanna, sejenis dewa atau Valar yang bertanggung jawab atas semua makhluk hidup. Ketika dunia masih muda, Yavanna khawatir tentang apa yang akan terjadi pada tahun-tahun setelah anak-anak Ilúvatar, yaitu elf, manusia, dan terutama kurcaci, mulai menyebar ke seluruh negeri. Dia meramalkan kapak dan api, dan karena itu dia meminta Manwë, pemimpin para Valar, untuk memberikan perlindungan bagi pepohonan. Dan para Ent adalah jawabannya. Mereka adalah para penjaga pepohonan, makhluk-makhluk kuno yang besar, lambat, dan berjalan di antara hutan serta menjaganya dari bahaya. Pada masa-masa awal itu, mereka tidak berbicara. Para elflah yang datang kepada mereka dan mengajari mereka bahasa, membangkitkan kemampuan mereka untuk berbicara dan berpikir. Dan para Ent menyukai para elf karena hal itu. Tribid mengatakannya secara terang-terangan, para elf menyembuhkan pohon-pohon dari kebisuan mereka, dan itu adalah hadiah yang luar biasa. Pada saat Perang Cincin, para Ent hampir punah. Hanya 3 yang tersisa dari zaman dahulu, Tribid, Lifelok, dan Skinbark. Lifelok telah menjadi lesu dan seperti pohon, hampir tidak bergerak lagi. Skinbark mundur ke lereng tinggi setelah para orc Saruman melukai rakyatnya dan pepohonannya dan menolak untuk turun. Hanya Tribid yang tetap aktif, masih berjalan di hutan dan masih mengamati. Dia adalah yang terakhir dari garda lama dan dia pun menyadarinya. Sebagai spesies, para Ent sedang mengalami kepunahan dan alasannya adalah tragedi terbesar dalam sejarah panjang Vangon. Tribid menceritakan kisah itu kepada Merry dan Pippin dengan kesedihan yang mendalam, bahkan melalui cara bicaranya yang lambat dan hati-hati. Para Entwives adalah Ent perempuan yang diciptakan bersama mereka oleh Yavanna. Namun, seiring berjalannya waktu, para Ent dan para Entwives semakin menjauh karena perbedaan karakter atau kepribadian. Para Ent menyukai lingkungan hutan belantara, hutan lebat, pohon ek kuno, dan pepohonan yang tumbuh liar. Mereka ingin berjalan di antara pepohonan besar, berbicara dengan mereka dan membiarkan mereka apa adanya. Sedangkan para Entwives, mereka lebih menyukai tanaman-tanaman kecil, rumput, pohon buah-buahan, bunga, dan rempah-rempah. Mereka menginginkan taman. Mereka ingin merawat dan mengolah, membentuk lahan menjadi sesuatu yang produktif dan indah. Maka mereka menyeberangi Anduin dan menetap di tanah di sebelah timur, di mana mereka menanam kebun dan ladang buah yang luas yang menjadi terkenal di seluruh Middle Earth. Tribid mengatakan bahwa para Entwives adalah makhluk yang pertama kali mengajarkan manusia seni pertanian, menanam biji-bijian, dan merawat tanaman. Untuk beberapa waktu, para Ent akan berkunjung. Mereka akan menyeberangi sungai dan berjalan di antara barisan taman para Entwives yang tertata rapi. Dan para Entwives akan mendengarkan dengan sopan cerita-cerita tentang hutan-hutan tua. Namun, kunjungan tersebut semakin jarang dilakukan karena jaraknya yang semakin jauh. Para Ent terus berkelana dan para Entwives terus berkebun, dan zaman pun berlalu. Lalu datanglah Sauron. Selama perang aliansi terakhir di akhir zaman kedua, Sauron menerapkan strategi bumi hangus untuk memperlambat laju pasukan sekutu menyusuri sungai Anduin. Dia membakar semua yang ada di jalan mereka, kebun-kebun keluarga Entwives, seluruh tanah air mereka hancur. Tanah itu hancur total sehingga ribuan tahun kemudian masih berupa lahan tandus dan orang-orang menyebutnya tanah coklat. Ketika Tribid mencari para Entwives setelah perang aliansi terakhir, yang ia temukan hanyalah hamparan abu dan reruntuhan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, seolah mereka lenyap begitu saja. Para Ent terus mencari selama bertahun-tahun. Mereka menanyakan keberadaan Entwives kepada setiap makhluk yang mereka temui. Ada yang mengatakan mereka pergi ke timur. Ada yang mengaku melihat mereka ke barat, sementara yang lain percaya mereka mengembara ke selatan. Namun, tak satu pun dari kisah itu
pernah dapat dipastikan kebenarannya. Seiring berlalunya waktu, pencarian itu menjadi semakin jarang dilakukan. Harapan mulai memudar hingga pada akhirnya para Ant berhenti mencari. Ada kisah yang mengatakan bahwa sebagian Antwave mungkin selamat dan menetap di wilayah dekat Shire. Hal ini dianggap dapat menjelaskan mengapa Tribid begitu bersemangat ketika Merry dan Pippin menceritakan tanah kelahiran mereka. Ia bahkan meminta mereka untuk memberitahu jika suatu hari mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Antwaves di sana. Dan ada pula teori yang lebih kelam. Sebagian penggemar mengaitkan hilangnya Antwave dengan ucapan Tribid tentang troll. Tribid menyebutkan bahwa troll adalah makhluk tiruan ciptaan Morgoth pada masa kegelapan besar, dibuat sebagai ejekan terhadap para Ent, sama halnya seperti Morgoth merusak para elf menjadi orc sebagai ejekan bengkok terhadap para elf. Mungkinkah beberapa dari para Antwave mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dengan dirusak menjadi troll? Jika iya, apakah Sauron memiliki kekuatan tersebut? Apapun kebenarannya, hasilnya sudah pasti. Tanpa para Antwave, tidak akan ada Ent muda. Spesies ini sudah ditakdirkan untuk punah. Tribid sebenarnya sudah mengetahui masa depan para Ent. Karena itu, setelah perang cincin berakhir, ketika Aragorn berjanji bahwa para Ent dapat menyebar ke negeri-negeri baru, Tribid tidak menyambutnya dengan harapan. Sebaliknya, ia menanggapinya dengan kesedihan. Hutan mungkin meluas, tetapi tidak dengan para Ent. Mereka akan tetap tinggal di Vagon. Jumlahnya semakin berkurang dan bentuknya semakin menyerupai pohon, hingga yang terakhir tumbang tanpa suara. Ini adalah salah satu ramalan yang paling menghancurkan secara diam-diam dalam seluruh karya Tolkien. Namun, para Ent bukanlah satu-satunya penghuni hutan Vagon. Jauh di dalam rimbunnya pepohonan, tersembunyi sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada penggembala pohon itu sendiri. Ketika berbicara kepada Merry dan Pippin, Tribid dengan sengaja menghindari membahas bagian-bagian tertentu dari Vagon. Ia hanya menyebutnya sebagai tempat-tempat yang sangat gelap. Menurutnya, ada pohon-pohon yang tampak hidup dan sehat di bagian luarnya, tetapi telah membusuk hingga ke dalam jiwanya. Ada pula lembah-lembah sunyi yang masih menyimpan bayang-bayang kegelapan besar, masa ketika Morgoth menguasai dunia. Kejahatan yang pernah terjadi di sana seolah tidak pernah benar-benar hilang. Selama ribuan tahun, kenangan ini terus diwariskan dari akar ke batang hingga ke setiap cabang yang tumbuh. Ketika Merry bertanya, apakah tempat-tempat itu mirip dengan hutan tua di dekat Shire? Tribid menjawab singkat, ya, kurang lebih seperti itu, tetapi jauh lebih buruk. Dari sinilah kita mulai mengenal makhluk yang disebut Huorn. Hingga kini, Tolkien tidak pernah menjelaskan secara pasti apa sebenarnya Huorn. Bahkan di dalam legenda Middle-earth sendiri, tidak ada yang benar-benar memahami hakikat mereka. Penjelasan terbaik datang dari Tribid. Ia mengatakan bahwa ada Ent yang seiring berlalunya zaman perlahan berubah menjadi pohon. Mereka menumbuhkan akar, berhenti berbicara, hampir tidak pernah bergerak hingga akhirnya tertidur dalam keheningan hutan. Namun, ada pula kebalikannya. Ada pohon-pohon yang perlahan memperoleh kesadaran. Mereka mulai mampu bergerak, berpikir, mengingat, bahkan merasakan kemarahan. Di antara dua keadaan itulah Huorn berada. Mereka bukan sepenuhnya Ent, tetapi juga bukan sekedar pohon. Mereka adalah pohon yang dapat berjalan, pohon yang mampu berpikir, dan jika diperlukan, pohon yang mampu membunuh. Untuk memahami seperti apa Huorn ketika tidak ada Ent yang mengendalikan mereka, kita bisa melihat hutan tua di dekat Shire. Hutan kuno itu yang dahulu merupakan bagian dari hutan purba yang sama dengan Vagon memiliki kegelapannya sendiri. Pohon Old Man Willow. Saat Frodo, Sam, Merry, dan Pippin melewati hutan itu pada awal perjalanan mereka, Old Man Willow menidurkan mereka dengan nyanyiannya, lalu berusaha menjebak dan menghancurkan Merry serta Pippin di dalam batangnya. Seandainya Tom Bombadil tidak datang tepat waktu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah berhasil keluar hidup-hidup. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa
Tidak ada penyihir jahat yang memerintah Old Man Willow. Tidak ada penguasa kegelapan yang mengendalikan dirinya. Ia bertindak atas kehendaknya sendiri. Ia hanyalah pohon yang sangat tua, penuh kebencian dan amarah, yang membenci apapun yang berjalan dengan dua kaki, dan telah menyimpan amarah itu selama berabad-abad. Tribit mengetahui semua itu. Karena itulah ketika Mary menyebut hutan tua, ia hanya menjawab bahwa Fangon memiliki tempat-tempat serupa, tetapi jauh lebih buruk. Setidaknya hutan tua masih memiliki Tom Bombadil yang menjaga keseimbangannya, sedangkan di Fangon, lembah-lembah gelap itu sering kali dibiarkan tanpa pengawasan. Para Ent terlalu sedikit untuk menjaga seluruh hutan yang begitu luas, dan ketika Huon dibiarkan berkeliaran tanpa kendali, mereka berubah menjadi mimpi buruk. Kita melihat buktinya setelah pertempuran Helm's Deep. Ketika pasukan Uruk-hai Saruman berhasil dipukul mundur, ribuan orc melarikan diri menuju Isengard. Namun, di hadapan mereka berdiri sesuatu yang tidak ada pada malam sebelumnya, sebuah hutan. Dalam kegelapan malam, para Ent telah menggiring Huon keluar dari Fangon hingga memenuhi lembah di antara Helm's Deep dan Isengard. Tanpa menyadari bahaya yang menanti, para orc berlari masuk ke dalamnya, dan setelah itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah keluar lagi. Tolkien menggambarkan Huon dengan kata-kata yang biasanya ia gunakan untuk menggambarkan para pelayan Sauron. Bayangan, kegelapan, dan kesuraman yang nyaris mustahil ditembus. Setelah pertempuran Helm's Deep berakhir, Komandan Rohirrim, Gimli, mengaku bahwa ia tidak akan pernah mendekati hutan itu, bahkan demi seluruh harta di Middle-earth. Baginya, hutan tersebut telah berubah menjadi tempat pembantaian, dan yang paling mengerikan, semua itu terjadi dalam keheningan. Saat fajar menyingsing dan para Huon kembali ke Fangon, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Ribuan orc yang sebelumnya memasuki hutan lenyap tanpa bekas. Tidak ada mayat, tidak ada senjata, tidak ada darah, tidak ada apapun. Tanah tempat hutan itu berdiri kembali sunyi, seolah ribuan orc itu tidak pernah ada. Dan disinilah letak kengerian Huon yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal belas kasihan, dan mereka tidak membedakan kawan maupun lawan. Tanpa para Ent untuk membimbing dan mengendalikan amarah mereka, Huon akan menyerang siapa saja yang cukup nekat memasuki wilayahnya. Karena itulah, para Ent bukan sekedar penjaga hutan, mereka juga merupakan penyeimbang yang menjaga agar kemarahan Huon tidak berubah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. Tribit sendiri pernah mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah terus berkeliling hutan, mencabuti rumput liar, melatih dan membimbing mereka. Pekerjaan itu tidak pernah benar-benar selesai, sebab tanpa pengawasan para Ent, Fangon kemungkinan akan menjadi tempat yang memusuhi setiap makhluk yang bukan pohon. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa hutan Fangon begitu ditakuti. Jauh di kedalaman Fangon, di lembah-lembah tempat sinar matahari belum menyentuh tanah selama berabad-abad, masih ada gerombolan Huon yang berkeliaran dalam kesunyian. Mereka tidak memberi peringatan, tidak pula menawarkan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka menunggu hingga ada seseorang yang cukup ceroboh untuk memasuki wilayah mereka. Jadi, reputasi buruk Fangon bukan sekedar legenda yang dibesar-besarkan. Itu adalah sebuah peringatan. Namun, sejarah kelam Fangon tidak berhenti sampai di sana. Pengkhianatan terbesar justru datang dari seseorang yang pernah dianggap sebagai sahabat, Saruman. Sebelum jatuh ke dalam ambisi dan keserakahan, Saruman kerap mengunjungi hutan Fangon. Ia sering berjalan bersama Tribit, mendengarkan kisah-kisah tentang hutan kuno itu. Tribit yang bijaksana, penyabar, dan nyaris tidak pernah menaruh curiga kepada siapapun, menerima Saruman sebagai seorang teman. Ia menceritakan banyak hal kepadanya, sejarah Fangon, jalan-jalan rahasia yang membelah hutan, kehidupan para Ent, hingga sifat misterius bangsa Huon. Saruman mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian, namun ia tidak datang untuk belajar, ia datang untuk mengumpulkan informasi. Tanpa disadari Tribit, setiap percakapan mereka menjadi bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Ketika Saruman mulai mengubah Isengard menjadi benteng perang,
Fangon menjadi korban pertamanya. Ork-ork mulai memasuki tepi barat hutan. Mereka menebangi pohon-pohon untuk dijadikan bahan bakar, membakar lahan, membuka jalan, dan menyediakan kayu bagi tungku-tungku raksasa serta bengkel penempaan Isengard. Bahkan tempat-tempat berkembang biaknya Uruk-hai dibangun dengan mengorbankan hutan yang telah hidup selama ribuan tahun. Sedikit demi sedikit, Fangon mulai dilahap oleh industri perang Saruman, dan semua itu bukanlah kebetulan. Saruman tahu persis bagian mana dari hutan yang jarang diawasi. Ia mengetahui jalur-jalur yang aman bagi para ork untuk bergerak. Ia tahu di mana mereka dapat menebang pohon tanpa segera diketahui para Ent. Pengetahuan itu bukan hasil mata-mata, melainkan hadiah yang tanpa sadar diberikan Tribit kepada seorang yang ia anggap sebagai sahabat. Ketika akhirnya Merry dan Pippin menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan Saruman terhadap Fangon, Tribit pada awalnya hanya terdiam, namun perlahan nada suaranya berubah, semakin berat, semakin dalam. Api kemarahan mulai menyala di matanya. Untuk pertama kalinya, makhluk kuno yang selalu berbicara dengan tenang itu benar-benar murka. Maka dipanggillah seluruh Ent untuk mengadakan Ent Moot, pertemuan terbesar bangsa Ent. Selama 3 hari mereka berdiskusi. Bagi manusia, 3 hari mungkin terasa lama, namun bagi para Ent, itu adalah keputusan yang luar biasa cepat. Dan ketika pertemuan itu berakhir, Tribit mengucapkan kalimat yang hingga kini masih dikenang oleh para penggemar Tolkien. Ini adalah pawai terakhir para Ent. Maka dimulailah serangan ke Isengard. Tembok-tembok batu yang selama ini dianggap tak tertembus dihancurkan oleh kekuatan para Ent. Gerbang Isengard runtuh, bengkel-bengkel penempaan dihancurkan. Tribit bahkan membelokkan aliran sungai Isen hingga air bah memenuhi lubang-lubang bawah tanah, menenggelamkan tungku, mesin perang, dan tempat berkembang biaknya pasukan Uruk-hai. Dengan hitungan jam, kerajaan industri yang dibangun Saruman selama bertahun-tahun berubah menjadi reruntuhan. Saruman yang selama ini menganggap pepohonan hanyalah sumber kayu untuk dibakar, kini justru terjebak di puncak Ortang, dikelilingi oleh air dan para Ent yang mengawasinya dari segala arah. Ironisnya, Tribit tidak pernah menganggap kemenangan ini sebagai sesuatu yang patut dirayakan. Baginya, pawai para Ent bukanlah awal dari kebangkitan, melainkan tindakan terakhir yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan rumah mereka. Selama sebagian besar zaman ketiga, para Ent memilih berdiam diri, sementara dunia terus berubah di sekeliling mereka. Mereka menjadi semakin lambat, semakin tertutup, dan semakin menyerupai pohon-pohon yang mereka jaga. Barulah ketika Fangon sendiri berada di ambang kehancuran, mereka memutuskan untuk bergerak, dan saat itu hampir sudah terlambat. Setelah perang cincin berakhir, akhirnya Fangon dapat menikmati masa damai. Dengan jatuhnya Saruman dan hancurnya Sauron, ancaman terbesar terhadap hutan kuno itu pun lenyap. Raja Elessar yang dahulu dikenal sebagai Aragorn, kemudian menetapkan Fangon sebagai wilayah yang dilindungi. Tidak seorang pun diizinkan memasuki hutan tanpa seizin para Ent. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fangon tidak lagi dipandang sebagai tempat yang harus ditakuti, melainkan sebagai warisan dunia yang harus dijaga. Di masa damai itu, terjadi sebuah peristiwa yang sederhana namun sangat bermakna. Legolas mengajak Gimli memasuki Fangon, memperlihatkan keindahan hutan yang selama ini hanya dikenal melalui kisah-kisah kelam. Elf yang telah lama mendengar bisikan kemarahan dan kesedihan pepohonan kini berjalan di antara mereka sebagai seorang tamu, bukan sebagai pejuang. Pengalaman itu mengubah pandangan Gimli terhadap Fangon sepenuhnya. Sebagai balasannya, Gimli mengundang Legolas mengunjungi gua-gua berkilauan di belakang Helm's Deep. Di sana, sang elf akhirnya memahami keindahan yang selama ini hanya dapat dilihat oleh bangsa dwarf. Keduanya pulang dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap dunia satu sama lain. Sebuah persahabatan yang menjadi lambang berakhirnya permusuhan panjang antara kedua bangsa itu. Namun, kedamaian itu tidak mampu menghapus satu kenyataan yang paling menyedihkan. Tribir telah lama mengetahui bahwa zaman para Ent akan segera berakhir. Tanpa Endwave, tidak akan ada generasi baru. Satu demi satu para Ent akan semakin menyerupai pohon.
mereka akan berhenti berjalan, berhenti berbicara, menancapkan akar ke dalam tanah dan perlahan menjadi bagian dari hutan yang selama ini mereka lindungi. Pada akhirnya, Fangon akan tetap hidup, tetapi para pengembalanya akan menghilang. Tak akan ada lagi yang membimbing para Huon, tak akan ada lagi yang menjadi suara bagi pepohonan, dan perlahan Fangon mungkin akan berubah menjadi seperti hutan tua, hutan purba yang sunyi, liar, dan memusuhi siapapun yang berani memasukinya. Meski begitu, Tribi tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Dalam salah satu lagu yang ia nyanyikan kepada Merry dan Pippin, terdapat sebuah bait tentang pencarian Enwife. Sebuah harapan sederhana bahwa suatu hari nanti para Anne dan Enwife akan kembali bertemu, lalu hidup berdampingan di sebuah negeri yang damai. Tribute menyanyikan lagu itu, meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Namun, mungkin disitulah letak kekuatan harapan. Bukan karena kita yakin harapan itu akan terwujud, melainkan karena kita tetap memilih untuk menjaganya, bahkan ketika seluruh dunia berkata sebaliknya. Pada akhirnya, kisah Fangon bukanlah sekedar cerita tentang sebuah hutan tua. Tolkien mencintai pepohonan. Itu bukan sekedar dugaan. Biografernya, John Gard, menulis bahwa kecintaan Tolkien terhadap alam merupakan salah satu ciri paling menonjol dalam hidupnya. Sejak kecil, ia menyaksikan pedesaan di sekitar Birmingham perlahan menghilang, digantikan oleh pabrik-pabrik dan kawasan industri. Lalu ketika Perang Dunia Pertama meletus, ia melihat ladang-ladang hijau di Perancis berubah menjadi lautan lumpur, kawah, dan kehancuran. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membentuk banyak kisah di Middle-earth. Dalam salah satu suratnya, Tolkien bahkan mengakui bahwa ia menciptakan para Ent karena merasa kecewa dengan kisah Macbeth karya Shakespeare. Ia menginginkan sebuah cerita di mana hutan benar-benar bangkit dan berjalan menuju medan perang, bukan sekedar prajurit yang menyamar di balik ranting-ranting pohon. Maka lahirlah para Ents, dan bersama mereka lahirlah Fangon. Sebuah hutan kuno yang menjadi simbol dari alam yang perlahan kehilangan tempatnya di hadapan keserakahan dan ambisi. Kisah para Ent adalah kisah tentang makhluk-makhluk purba yang menyaksikan dunia mereka terus menyusut, namun terlambat menyadari bahwa kehancuran telah datang ke depan pintu mereka sendiri, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka terlalu sabar, dan ketika akhirnya mereka memilih untuk bergerak, sebagian besar kerusakan sudah terlanjur terjadi. Mungkin itulah sebabnya Fangon terasa begitu nyata, karena hutan itu bukanlah lambang kejahatan. Fangon adalah lambang luka. Pohon-pohonnya mengingat setiap kapak yang pernah menebang mereka. Mereka mengingat setiap api yang pernah membakar hutan, dan ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Para Ent perlahan menghilang, Enwife tak pernah kembali, sementara Huon menjadi semakin liar dan semakin gelap dari tahun ke tahun. Tak heran jika udara di Fangon terasa begitu berat. Cahaya matahari nyaris tak mampu menembus kanopi pepohonannya, dan di balik kesunyian itu terkadang terdengar suara-suara yang sulit dijelaskan. Mungkin hanya derit batang pohon tua, atau mungkin sesuatu yang memang sedang mengawasi. Penduduk Rohan benar untuk menghormati sekaligus menjauhi pohon itu, bukan karena Fangon terlahir sebagai tempat yang jahat, melainkan karena ia telah terlalu sering disakiti, begitu sering hingga tak lagi mampu membedakan siapa yang datang sebagai sahabat dan siapa yang datang membawa kehancuran. Dan mungkin itulah jenis hutan yang paling berbahaya, bukan hutan yang penuh monster, melainkan hutan yang telah kehilangan kepercayaannya kepada dunia.